kasih dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 167 ayat 5. Renungan firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 15 sampai 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ada kisah nyata seorang ayah yang putranya dipenjara karena tindak kriminal. Bertahun-tahun lamanya hubungan mereka renggang. Sang ayah dipenuhi kekecewaan. Namun ketika sang anak bertobat di penjara dan menulis surat permintaan maaf, ayah itu akhirnya melunak. Ketika mereka bertemu kembali, si ayah tidak lagi melihatnya sebagai anak yang gagal, melainkan sebagai pribadi yang baru dalam Kristus. Hubungan mereka dipulihkan, bukan karena kesempurnaan si anak, tetapi karena kasih Tuhan dan pengampunan yang mengalir di antara mereka. Surat kepada Filemon ditulis Paulus ketika ia dipenjara. Paulus menulis tentang Onesimus, seorang budak yang kabur dari tuannya Filemon. Namun dalam pelariannya, Onesimus bertemu dengan Paulus, bertobat dan menjadi orang percaya. Kini Paulus mengembalikannya kepada Filemon, tetapi bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara dalam Kristus. Paulus melihat peristiwa hilangnya Onesimus bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah. Onesimus yang pergi sebagai seorang budak yang bersalah, tetapi atas kasih Tuhan kembali sebagai saudara yang dikasihi. Hal ini mengingatkan kita bahwa iman kepada Kristus bukan hanya mengubah pribadi kita, tetapi juga cara kita memandang sesama. Hubungan yang dulunya penuh luka atau ketidakadilan dapat dipulihkan dan diangkat ke tingkat yang baru,
yakni kasih persaudaraan di dalam Kristus. Sahabat Carpe Diem, ayat ini mengingatkan kita untuk melihat orang lain melalui kacamata kasih Kristus. Tuhan bisa memakai masa lalu yang pahit untuk mempersiapkan perjumpaan baru yang penuh berkat. Pengampunan dan penerimaan bukan hanya menyembuhkan yang bersalah, tetapi juga memerdekakan hati kita sendiri. Kasih Tuhan mampu memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang mengajak kami kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus mampu memulihkan hubungan yang baru, walaupun ada kesalahan, ada kejahatan, ada sesuatu yang menyakitkan, tetapi kalau kami menerima di dalam kasih Kristus adalah Tuhan, Engkau adalah sumber sukacita kami. Ajar kami untuk tidak mencari kebahagiaan dalam hal-hal duniawi, tetapi kami mencari hubungan kasih di dalam Engkau Yesus dengan orang lain. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.